Manu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bersama ini kita bisa melihat di surat Al-Baqarah bahwasanya dipanggilah ya ayyuhalladzina amanu adalah iman. Kalau semua orang mengaku beriman, tidak perlu lagi berpuasa. Kalau semua orang mengaku beriman, tidak perlu lagi untuk bersolat atau mengerjakan amalus solihah. Iman tentu kalau punya nama, tentu ada yang benda yang punya nama. Bahwasanya kenal nama, tidak tahu yang punya nama, sesungguhnya kafir yang nyata. Mari kita bahas satu persatu. Kenapa demikian? Bahwa segala tujuan diturunkannya surat Al-Baqarah tersebut dalam rangka untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang digunakan untuk 1 tahun. Jadi dalam 30 hari atau sebulan ini untuk dipergunakan selama 1 tahun. Kita kembali kepada pembahasan pertama, ya ayyuhalladzina amanu, iman. Bahwa di dalam rangkaian manusia ini ada dua penjabaran, yaitu antara fisik dan non fisik. Kalau kita ingat bahwasanya ada ruhani dan ada jasmani. Perkataan ini sudah terang maknanya dan tidak bisa kita lari daripada keterangan. Artinya tidak bisa kita menampik atas keterangan bahwasanya manusia ini ada dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani itu sendiri itu adalah yang datang daripada kedua orang tua ibu bapak kita, yaitu selama 9 bulan 10 hari. Dan di situ diberikanlah yang semacam anasir. Yang terdapat dari anasir itu adalah sifat-sifatnya. Anasir sifat daripada yang tersebut adalah terpari. Dia telah ada daripada sifat masing-masing anasir yang datang daripada kedua orang tua ibu bapak kita. Kenapa kita mesti mempelajari tentang mengkaji diri dalam hal unsur-unsur apa saja, sehingga kita di dalam 1 tahun ini kita harus membersihkan. Yang dikatakan saum Ramadan adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa dalam rangka, dalam pengetahuan kita sering kita dengar 10 hari pertama itu sebagai pembakaran dosa. Kemudian 10 hari kedua dan 10 hari ketiga kita mendapatkan pengampunan dan seterusnya. Ini tentu ada hal-hal yang mesti kita bicarakan bagaimana agar di dalam pelaksanaannya sesuai tujuan daripada Ramadan itu sendiri adalah membersihkan hati. Yang dibersihkan itu adalah yang iman tadi. Iman yang dikatakan itu adalah summa sawahu wa nakafi miruh. Iman yang dikatakan itu adalah ketika ditiupkan ruh. Semasa itu umur 4 bulan di dalam kandungan masing-masing orang tua kita atau ibu kita di dalam rahim yang terpelihara, maka ditiupkan ruh itu ya yang namanya iman. Jadi tidak terlepas daripada fisik ini. Kalau fisik ini namanya sudah jelas adalah daripada manusia. Manusia itu adalah dari 4 anasir. 4 anasir itu ditilik daripada sifatnya. Apa sifat dari 4 anasir? Adalah pantang kelintasan, pantang kerendahan, dan pantang kalah, ujub, ria, tamak, loba, hasud, pinah. Bahwa kesemuanya itu apabila tidak kita bersihkan, apabila tidak kita pahami dan kita biarkan di dalam diri kita, maka dia akan menjadi penyakit hati.
Penyakit hati itulah awal sebabnya daripada kita mendahulukan daripada sifat-sifat manusia. Sedangkan yang ditiupkan ruh, yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya sidik, amanah, tabligh, patonah. Itu yang dikatakan mukmin. Dalam pengkajiannya, dalam penerapannya, antara iman yang dikehendaki oleh Allah agar bersih kembali. Kenapa kita mesti dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa? Dalam rangka percampuran peristiwa sifat daripada manusia terhadap sifat-sifat yang mempengaruhi daripada sifat sidik, amanah, tabligh, patonah di dalam diri hati kita. Yang sesungguhnya di dalam kita melaksanakan puasa ini, kita hendaknya membersihkan hati, yaitu iman, agar kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Maka dibersihkannya ketika kita melaksanakan sholat tarawih, maka pada malam itu kita niat bersama-sama, niat di dalam hati, dalam rangka mempuasakan hawa nafsunya. Sesungguhnya hakikat daripada puasa adalah ruh tadi, iman tadi, mempuasakan hawa nafsunya yang terlahir daripada kedua orang tua ibu bapa kita. Ini yang mesti kita perhatikan. Bagaimana caranya? Kita mesti berkiblat kepada maqam tauhid untuk minta perlindungan, karena kita akan membuat suatu pekerjaan yang berat ketika di siang hari, maka kita harus menahan. Sehingganya di dalam kita menahan, maka karena malamnya kita telah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita telah meminta pertolongan daripada Tuhan, maka sesungguhnya Allah dapat menolong kita agar puasanya berjalan lancar. Kenapa berjalan lancar? Karena kita telah minta pertolongan agar dikuatkan di dalam mempuasakan daripada hawa nafsunya. Ini yang mesti kita perhatikan. Karena di dalam keterangannya bahwasanya perang Uhud, perang Badar adalah itu perang kecil. Kenapa dikatakan perang kecil? Dan berkata Muhammad kepada sahabatnya, perang yang besar itu adalah perang yang musuh yang ada di dalam hatimu, yaitu sebangsa hawa nafsu, dunia, setan. Itulah perang besar. Dalam artian perang besar ini itu dapat mengalahkan sifat-sifat yang baik. Sifat baik itu Allah yang dikatakan sifat sidik, amanah, tabligh, patonah yang di dalam diri kita. Selama ini kita berkecimpung, selama ini kita berkelut dengan hawa nafsu, dunia, setan, mendahulukan sifat tersebut, sehingga sifat yang baik tadi, yang bagaimana seperti sifat semula, itu dapat terakumulasi sehingga kita akan sulit untuk bangkit, sulit untuk membersihkan diri karena kita tidak ada pertolongan. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini mendapat pertolongan ketika di siang hari? Pertama itu adalah mendapatkan pengampunan, maghfirah atau pembakaran daripada dosa. Tentu kita harus ada cara-caranya. Kita dapat melaksanakan puasa bulan Ramadan jika kita telah menjaga daripada sifat-sifat sidik, amanah, tabligh, patonah itu tidak mendahulukan daripada sifat-sifat manusia. Karena jika kita melanggar atau kita mendahulukan sifat manusia, pantang kalah, pantang kelintasan, pantang kerendahan, kemudian fitnah, ujub, tamak, loba, itu berarti kita telah keluar daripada Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah bulan untuk umat ruh, umat Muhammad. Umat Muhammad itu adalah terdiri dari hati. Hati itulah umat yang mulia. Sehingga
Allah sangat memperhatikan atas perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua ini adalah dirangkai di dalam tujuan daripada berpuasa adalah untuk dapat digunakan selama 1 tahun. Sehingga di dalam 1 tahun itu kita selalu mendapatkan suatu kebaikan. Oleh karena itu adanya penambahan. Kalau orang bilang hitung-hitung masalah ibadah, masalah amalan atau masalah pahala, maka 30 hari itu jika seorang muslim melakukan ibadah dalam 1 hari, maka kelipatannya dikali 10. Dalam hitung-hitungannya apabila 30 dikali 10 itu udah 300. Maknanya 300 itu seandainya sekiranya Allah itu selalu memberi kebaikan kepada kita dalam 1 hari itu 1 kali kebaikan, maka 300 itu cukuplah untuk mencapai daripada mendekati 1 tahun. Ini makna daripada pahala yang kita. Namun kita jangan bicarakan pahala dulu, karena ini adalah balasan yang nyata bahwasanya sesungguhnya menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka inna akromahum indallahi atqakum. Bahwasanya sedekat-dekatnya daripada manusia ini adalah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jalika famazu azim syiarullah fa innaha min taqwa qulub. Perbuatan seseorang dikatakan perbuatan syiarullah. Apa itu syiarullah? Yaitu baik berhaji, baik mengerjakan sholat dan berpuasa, itu datang daripada hati yang paling dalam, hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah barometer atau indikator berpuasa itu dalam rangka membersihkan hati agar setiap tahun selama setahun kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungannya dengan perang Badar dan perang Uhud itu adalah sebagai contoh bahwasanya besarnya musuh yang di dalam diri manusia ini, sebangsa hawa nafsu dunia setan itu dapat mempengaruhi perilaku yang dikatakan 10 maksiat batin, yaitu pandang kelintasan, pandang kerendahan, kemudian ujub, ria, tamak, loba. Karena yang dikatakan pertama tadi bahwasanya dari anasir 4 ini mempengaruhi daripada sifat-sifat fisik. Sifat fisik itulah dipengaruhi adalah sifat-sifat anasir. Oleh karena itu, dengan adanya diberikannya yang bersih tadi, yang mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, patonah, maka hendaknya sifat itu dapat mempengaruhi sifat manusia yang datang daripada kedua orang tua ibu bapak kita. Karena manusia itu sesungguhnya innal insana larabbihi lakanut. Manusia ini sesungguhnya dia ingkar kepada Tuhannya. Yang mana yang ingkar? Yang manusia. Manusia itu datang daripada 4 anasir. Jadi bagaimanapun juga kita mengajak kepada keimanan, bagaimana kita mengajak kepada sebuah perjalanan yang dikatakan kesucian, maka manusia ini tidak akan bisa melaksanakannya. Namun yang bisa melaksanakan semua itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman itulah yang ada di dalam hati. Oleh karena itu, di dalam hati ini ada 2, yaitu inna khalaqtu wa minkum kafirum wa minkum mu'minun. Aku jadikan hati di antaramu itu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Yang kafir itu mempunyai sifat 10 maksiat batin, sedangkan yang mukmin itu sifatnya sidik, amanah, tabligh, patonah. Tercermin daripada perbuatannya antara qasad, ta'rad, ta'yin, perbuatan yang datang daripada hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Ini maknanya
iman abdun bil qalbun. Maka sesungguhnya jika kita memelihara daripada semua iman tadi, maka akan tercipta ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amalan-amalan ini hendaknya selalu diperhatikan. Kita menahan daripada setelah subuh hingga fajar menyingsing, yaitu waktu maghrib, adalah dalam rangka kita menahan ibadah berpuasa. Puasa itu adalah menahan daripada segala yang masuk dari rongga-rongga sebagai manusia kita. Oleh karena itu, bahwasanya ketika kita melaksanakan puasa, hendaknya kita dibantu mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam melaksananya itu lancar. Sebagaimana kita selalu mengatakan bahwa ketika kita niat berpuasa di malam hari, kita mesti hubungkan kepada makom tauhid. Makom tauhid itu mesti kita hubungkan, karena yang dapat menolong, karena yang dapat membersihkan itu adalah yang ada di makom tauhid. 13 tahun Muhammad Rasulullah SAW membina umatnya dalam rangka mengenal Tuhannya. Bagaimana cara mengabdi, bagaimana cara bertauhid. Lebih lama daripada turunnya wahyu-wahyu yang lain, karena sesungguhnya ketauhidan seseorang itu dapat membawa kepada keberuntungan, yaitu yang dikatakan keberuntungan bertemu dengan Rasul. Dan apabila kita bertemu dengan Tuhannya, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Mendapatkan kemenangan tersebut, contohnya kita tentu sudah barang tentu akan dimasukkan ke surganya Allah. Dan ini adalah pelajaran bagi kita sebagai umat Islam. Jangan terlampau kita berlebihan, maka bersegeralah berbuka puasa, karena di dalam puasa ini kita diwajibkan mensegerakan untuk berbuka puasa, jangan mendelat ataupun jangan menunda-nunda. Kemudian juga ketika kita makan sahur, ini juga masuk anjuran daripada Rasulullah SAW agar di akhir sebelum subuh maka kita dibolehkan untuk makan sahur agar kuat di dalamnya melaksanakan puasa siang hari. Bagaimana kita hendak melaksanakan puasa? Sesungguhnya ini amat berat sekali. Oleh karena itu kita selalu harus minta pertolongan kepada Allah dan Rasul-Nya, terutama kita pertolongan ketika kita berdoa di makom tauhid. Makom tauhid itu adalah makom di mana kita pertemuan dengan Tuhannya. Di dalam kita bertauhid tentu mempunyai tempat, karena sesungguhnya Allah tidak bertempat, Allah tidak berwujud. Namun jika hambanya ingin bertemu kepada Allah, maka hendaknya di suatu tempat yang sudah dinubuatkan oleh Ibrahim alaihissalam, bahwasanya pertemuan dengan Tuhan, inna awala baiti wudiya linnasi mubarakata huda lil alamin. Sesungguhnya ini rumah manusia pertama, wudiya linnas, rumah manusia pertama, karena di situ adanya makom tauhid. Makom tauhid adalah makom di mana pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Apakah kita menunggu umroh atau menunggu haji? Maka sesungguhnya dikatakan bahwasanya zalika famazzuarikum zalika famazzuazim syiarullah fa innaha min taqwa qulub. Bahwa Allah tidak melihat rupa bentuk daripada fisikmu, namun ketika kamu datang ke Masjidil Haram, ke Baitullah, maka Allah hanya melihat hatimu. Sehingga diadakannya lah hakikat. Hakikat itu jarak jauh. Ketika kita meniat dalam setelah sholat isya, nawaitu somahu dengan ada ifardi syahri ramadhani, maka kita mesti hendaknya dipalingkan wajah kita, dipalingkan ingatan kita, dipalingkan ke Masjidil Haram
yaitu di tempat makom tauhid, agar dipersaksikan oleh Rasulnya sebagaimana perintahnya, bahwa sesungguhnya Rasul itu Rasulan minhum adalah dalam rangka menjadi saksi perbuatan hambanya. Bagaimana kalau kita tidak pergi atau kita tidak ingat di tempat itu, maka sesungguhnya yang dikatakan pekerjaan yang sia-sia. Karena sesungguhnya Rasul menyaksikan pada hambanya ketika hambanya itu datang ke tempat itu. Tentu di sini adalah bercermin kepada perintah hakikat. Dalam rangka hakikat itu adalah jarak jauh. Kita ingat hakikat hati ada pada ingatan. Ketika ingatan kita ada di Masjidil Haram, sesungguhnya hati ada di Masjidil Haram. Ketika ingatan kita ada di Baitullah, maka sesungguhnya hati kita ada di Baitullah. Sebagaimana hukumnya bahwasanya Allah dan Rasulnya hanya melihat bukan daripada fisik atau rupamu, maka Allah melihat yang pada hatimu. Dari cerita ataupun dari pembahasan tentang keagungan daripada Ramadan ini, maka sudah sepantasnya kita agar pekerjaan berpuasa ini tidak sia-sia, sebagaimana selalu disebutkan bahwasanya pekerjaan puasa ini bagi orang ada setengahnya yang dia hanya menahan haus dahaga saja, tetapi dia tidak memperoleh apa-apa. Nah, ini yang mesti kita waspadai. Bagaimana supaya kita mendapat apa-apa? Katakanlah kita mendapat oleh-oleh daripada pelaksanaan puasa Ramadan ini, maka sebagaimana disebutkan tadi, selalu ingat dan ingat. Apa itu? Ingat di Baitullah, di makom tauhid, maka sungguhnya Allah melihat, Allah dan Rasulnya melihat kita. Tetapi kalau pikiran kita dan hati tidak di tempat itu, maka sesungguhnya Allah tidak bertanggung jawab. Allah hanya bertanggung jawab kepada orang-orang yang ingatannya selalu di tempat itu. Dan jika saudara-saudara yang mulia bisa terbuka hijab, dapat terjeli, maka sesungguhnya Masjidil Haram dan Baitullah itu, maka terdapatlah yang mulia. Yang mulia baginda yang membawa agama Islam. Yang mulia yaitu orang yang mempertanggungjawabkan pada umatnya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, Muhammad yang mendapat selawat daripada Allah dan para malaikat, yang mana kewajiban Allah dan Rasul, kewajiban Allah dan para malaikat untuk memberi selawat. Maka kita diperintahkan juga, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kepadanya, agar kita mendapatkan juga kemudahan. Karena selawat itu adalah menghubungkan diri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tentu itu adalah sebuah ungkapan atau keterangan, namun sebagai tindak lanjut atau aktualnya adalah menghubungkan diri. Menghubungkan diri kepada di makom tauhid dengan solo tadi, menghubungkan diri kepada Rasulullah SAW yang ketika itu menjadi nabi, bahwa sesungguhnya la usimu bihadal balad, demi negeri ini Allah bersumpah bahwa Muhammad ada di Mekah. Sehingga ketika kita bermunajat, ketika kita berhakikat di makom tauhid, di Masjidil Haram, di Baitullah, maka mendapatlah kita orang-orang yang mendapat kemenangan sebagaimana janji Allah kepada kita, hayang ala sholat, hayang ala falah. Hayang ala sholat, mari kita mendirikan sholat. Mari kita hubungkan kepada Tuhan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus antara hati dengan pandangan ingatan hati kita di makom tauhid, agar kita memang betul-betul lurus yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Maka sungguhnya hayang alal falah. Mari kita menuju kemenangan, bukan kemenangan berperang dengan sebagaimana perang Badar atau perang Uhud, namun kemenangan di sini adalah
menyingkirkan segala hawa nafsu dunia setan yang timbul di dalam dada kita masing-masing, agar dapat kita kalahkan dengan sifat mendahulukan sifat sidik, amanah, tabligh, patonah di dalam sholatnya. Sehingga kita sholat mesti harus kita dahulukan. Mendirikan sholat itu artinya yang sholat itu adalah daripada aku. Al-sholatu li sasiwai, sholat itu daripada aku, yang daripada kamu itu adalah gaib, tidak kelihatan. Dialah yang berhubungan diri, dialah yang menghubungkan kepada Tuhannya di makom tauhid. Ruh kita lah, iman kita lah yang menghubungkan diri di makom tauhid. Oleh karena itu kita harus dianjurkan, jika kita sholat 5 waktu sudah berakhir atau sudah ditunaikan, maka sholat daimun wajib kita tegakkan juga. Apa itu daimun? Yaitu sholat yang berkelanjutan. Sholat itu yang berkepanjangan, tiada putus. Selama 24 jam itu 5 kali wajib, yang daimun adalah selama 24 jam. Jadi 24 jam ini namanya as-sholatu daimun, agar kita tidak terputus. Sebagaimana para aulia dan anbiya, para wali-wali juga melakukan hal yang sama, as-sholatu daimun, tidak putus daripada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini adalah cara-cara atau kiat-kiat bagaimana kita mempertahankan puasa kita agar kita selalu ditilik, agar kita selalu disaksikan oleh Rasul, sehingga kita mempunyai getaran-getaran suara hati yang ditangkap ketika itu di Baitullah, sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj. Ketika itu Muhammad melihat getaran-getaran suara orang beriman. Getaran-getaran orang suara beriman, bukan getaran-getaran daripada nar. Karena sesungguhnya Muhammad itu melihat getaran-getaran suara daripada orang yang beriman, yang mengagungkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar getaran daripada suara kita, ingatan kita sampai kepadanya, maka kita harus ukhruju anil faksa, ukhruju anil fatatunani. Keluarlah dari batang tubuhmu bersama ruhmu, keluarlah dengan hukumku, maka kamu baru akan sampai kepadaku. Yang sampai itu adalah getaran-getaran cahaya-cahaya iman yang sampai kepada makom tauhid. Kemudian Rasul menyaksikan atas getaran-getaran suara kita, atas perbuatan yang kita kerjakan, sekiranya kita selalu mengingat di tempat itu. Ini adalah sebuah kewajiban di akhir zaman ini, yang memang kita telah kehilangan daripada hakikat getaran kita mau sampai di mana. Ketika kita Allahu Akbar mengerjakan sholat pertama berdiri, maka sungguhnya amat sulit bagi orang-orang yang memindahkan Ka'bahnya, memindahkan ingatan kita, karena ingatan kita ini selalu menengok kepada yang bersifat duniawi, ubud dunia. Kita patuh kepada dunia, sehingga getaran-getaran suara hati, getaran suara iman tidak sampai ke tempat itu dan tidak dapat disaksikan oleh Rasul. Sesungguhnya pekerjaan kita meskipun baik, sesungguhnya amat sia-sia. Maka pahamilah bahwa sesungguhnya pekerjaan yang kita kerjakan ibarat sebuah sepeda, maka ada torpedo atau lampu, kemudian lampu itu digerakkan oleh dinamo, begitu berputar sekali muncullah cahaya. Dan itu adalah prosesi daripada getaran-getaran iman, getaran-getaran cahaya iman yang dikirim melalui ingatan pada hati, dan hati itu akan mencermin masuk ke Baitullah, makom tauhid, sehingga Rasul dengan mudah untuk mensucikan kita, kemudian membaca ayat-ayat kita, kemudian mengajarkan ilmu dan hikmah. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, waladhi ba'asa fil ummi rasulan minhum yatlu alaihim wa yuyakhim wa alimu wal hikmah. Sesungguhnya Rasul tidak aku bangkitkan Rasul adalah Muhammad yang buta huruf, maka
adalah untuk membaca ayat-ayat. Ayat-ayat yang ada di dalam dada ketika bisikan cahaya iman itu berada di Masjidil Haram, ketika cahaya itu ditangkap oleh Muhammad Rasulullah di Maqam Tauhid, maka dia akan dibaca, oh ini punya si A, oh ini punya si B, yang sampai kepadanya. Ukhruju alil fasa tunani, ukhruju ali waruhi, keluarlah dari batang tubuhku bersama ruhmu. Kemudian dengan hukumku dan perintahku, maka baru sampai kamu kepadaku. Ini adalah sebuah penggambaran peristiwa ketika kita melaksanakan sholat. Oleh karena itu, di dalam Baitullah terdapat 5 pembinaan atau 5 dasar. Pembinaan di Baitullah adalah bentuknya sebagaimana tersebut ketika kita melaksanakan perbuatan iman abdu bil qalbun, bahwa terdapat qasad ta'rud ta'yin yang menyengaja perbuatan hati dan perbuatan mulut, kemudian perbuatan fisik atau badan. Ini melambangkan terhimpun di dalam 5 huruf alif lam ha mim dal menuju kepada alhamdulillah. Alif lam lam ha mim dal itu terhimpun daripada 5 huruf, maka terjeli amin. Orang Kristen amin, Yahudi amin, kemudian Nasrani juga amin, maka amin itulah sesungguhnya alif lam ha mim dal. Alhamdulillahirabbil alamin, yang terpuji Tuhan Rabbil alamin. Ini sebagai gambaran kita bahwasanya sesungguhnya begitu pentingnya mengenalkan diri dalam rangka kita mengaplikasi sebagaimana perintah-perintah Allah dan Rasulnya kepada kita, bahwa sesungguhnya Rasulullah itu juga sebagai Nabi, ana basaru mislukum, Nabi itu fisiknya daripada bin Abdullah, namun yang di dalam dada itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sifat manusianya ada. Ketika beliau wafat di Madinah, maka kembalilah yang di dalam dada sebagai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kembali ke tempatnya sebagaimana diterangkan la uqsimu bi hadzal walad, sesungguhnya Muhammad itu ada di Mekah. Nah, dengan rangkaian peristiwa atas pekerjaan kita di siang hari di bulan Ramadan, hendaklah kita berhati-hati, selalu istiqomah dan tawadu, kemudian tumakninah, jangan tergesa-gesa. Begitu juga ketika kita melaksanakan sholat tarawih, hendaknya kita juga tidak boleh tergesa-gesa. Sholat tarawih adalah anjuran sholat bersenang-senang. Artinya setelah kita mendapat kenikmatan berbuka puasa, kita diperintahkan kembali untuk sholat tarawih, sholat santai, sholat bersenang-senang. Oleh karena itu, kita jangan melihat gambaran-gambaran kepada yang belum tentu daripada sesuai dengan perintahnya. Karena bagaimana kita hendak mau terburu-buru, sesungguhnya perintah itu adalah santai, berleha-leha, kerjakan dengan santai. Karena arti makna daripada tarawih itu adalah kita bersenang-senang, santai. Jadi tidak menghendaki untuk berburu untuk cepat selesai. Oleh karena hitungan Ramadan dalam tarawih itu ada yang 8 boleh, ditambah lagi 3 witir, kemudian ada yang 22 dan 23 1 witir. Ini kesemuanya boleh dilakukan dan semua itu sesuai dengan menurut kemampuan kita masing-masing. Jadi jangan hendaknya kita membelah diri, memilah-milah ini itu adalah tidak penting, karena sesungguhnya kita kembali kepada si Amin di Masjidil Haram, Maqam Tauhid, Maqam Ibrahim yang diberi tanda Ka'bah sebagai tempat berhimpun manakala orang-orang selalu beribadah di tempat itu.
ketika berhimpun dari dulunya juga sebagai tempat berhimpun 124.313 para aulia dan anbiya, maka kita pun hendaknya harus berhimpun sebagai umat akhir zaman. Umat akhir zaman ini hendaknya berhati-hati, jangan mudah terprovokasi. Berpendirianlah sebagaimana berpendirian kepada Rasul. Ingat akan Allah di Baitullah, karena sesungguhnya bila kita ingat Baitullah, sesungguhnya kita akan bertemu dengan pesuruh Allah dan orang-orang yang bersama Rasul, kemudian orang-orang yang melakukan iktikaf, orang-orang yang melakukan sujud, orang-orang yang melakukan ruku, dan orang-orang yang melakukan tawaf. Semua itu akan berhimpun di dalam Masjidil Haram sebagai tempat berhimpun seluruh umat manusia. Bagaimana kalau kita tidak di tempat itu? Sesungguhnya wailul, celakalah hai engkau. Sesungguhnya celaka itu karena kita tidak pernah mengingat kepada tempat kembali. Kita tidak pernah mengingat bahwasanya kita akan sampai di tempat itu. Padahal negeri akhirat sesungguhnya adalah Baitullah. Itu adalah negeri Ka'bah, negeri Baitullah, negeri akhirat. Maka sudah benarlah dikatakan bahwasanya barang siapa yang mencari dunia, maka akhiratnya akan tidak didapat. Tetapi barang siapa ketika di dunia mencari akhirat, sesungguhnya dunia mengikutinya. Karena akhirat dan dunia itu terlebih dahulu muncul akhirat. Kita ini kemudian. Namun di dalam hati kita adalah negerinya di akhirat. Sehingga kita jangan menunggu kiamat hari ini. Setelah kita mendengar pernyataan bahwa makom tauhid adalah sebagai tempat berhimpun, mari kita bersama-sama di bulan yang suci ini, di dalam yang penuh dengan pengampunan, di mana kita minta ampun, hari ini juga langsung diampuni. Inilah hari yang istimewa, hari yang dibuka daripada pintu surga. Pintu surga itu artinya kita dapat merasakan surganya ketika di dunia, sehingga kita dapat merasakan baunya surga, dan kita merasakannya kedamaian yang ada di surga, walaupun sedikit 1% itu jadilah. Artinya kita termasuk orang yang mendapat keberuntungan karena kita selalu menjaga daripada puasanya, kemudian menjaga daripada sholatnya. Dan mungkin nanti kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana sholat yang diperintahkan Allah, sebagaimana perintah Allah kepada kita. Sesungguhnya sholat ya yang pertama sekali dihisab. Hendaknya kita juga nanti kita akan belajar untuk dapat menambah pengetahuan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian bagi yang ingin komentar silahkan di bawah kita buat. Saya akan menerima dengan lapang dada bahwa segala sifat daripada manusia ada kekurangan, maka pada kesempatan inilah kurang dan lebih mohon dimaafkan, karena kita sebagai manusia hanya bergantung kepada Allah, minta ampunan dan tobat sebagai manusia yang ingin selalu menegakkan daripada kebaikan. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya mendirikan sholat dalam rangka mendahulukan daripada sifat-sifat yang membinasakan daripada sifat keji dan mungkar, yaitu bendanya itu adalah yang mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, patonah. Dan hendaknya itu kita ingat-ingat selalu di dalam diri kita. Kita tidak boleh melihat orang lain, karena orang lain juga belum tentu sama dengan kita. Hanya hati dengan Allah saja yang kita boleh berhubungan. Sebagaimana ihdinas siratal mustaqim, kita mesti berpegang teguh jalan itu, jalannya hati, kata hati kepada tempat makom tauhid yang bertemu dengan yang bersama Rasul di Baitullah. Karena yang bersama Rasul itu adalah orang-orang pilihan yang tahu juga dengan
baginda Rasulullah, karena Rasul itu tahu dengan Allah. Rahasia Allah ada pada Rasul, dan Rasul rahasianya ada pada Allah. Sementara ruh kita, Rasul pun tahu daripada rahasia ruh kita, sehingga kita tidak akan sampai kepada Allah. Kita tidak akan sampai kebaikan kita. Ihdinas siratal mustaqim tadi tidak bisa sampai kepada Allah, sebagaimana ayatnya yang disebutkan, Qul in kuntum tuhibunallah fatabi'uni yubihukumullah waghfir lakum dzunubakum innahu huwal ghafurur rahim. Bahwasanya jika kamu kasih kepada Allah, maka ikutlah aku. Allah baru mengampuni dosa-dosamu. Ini adalah sebuah pemutusan, sebuah ayat agar kita mengikut Rasul adalah wajib, sebagaimana di dalam doa sembahyang, doa adzan. Alhamdulillah dia bagaimana doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah mati wa sholatil qomiyah ati Muhammadani wasilata wal fadilah wasilata wal fadilah. Wasilah itu adalah Muhammad sebagai wasilah. Jadi tersebut engkau oleh orang, tersebut aku, tersebut engkau sertaku. Tidak sempurna meninggalkan engkau, yaitu antara Muhammad dan Allah, Allah dan Muhammad kepada kita. Oleh karena itu, bahwasanya marilah kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dapat perlindungan, dapat maghfirah, karena maghfirah ini adalah mahal harganya. Maka kita berhati-hatilah di dalam kita menjaga iman kita yang mempunyai sifat sidik amanah tabligh patonah, agar selalu didahulukan daripada sifat-sifat manusia yang congkak, kemudian ajib, ria, tamak, loba, sehingga jangan sampai kita tertutupi oleh sifat-sifat manusia. Maka harus sebaliknya, kita harus lebih mengutamakan sifat daripada sidik amanah tabligh patonah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.